Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Jumpa lagi bersama saya Leonardo Syamsuri dalam acara kita Today's Message Biblical. Saya berharap dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan program ini akan menjadi program yang memberkati, bisa menemani saudara dimanapun Anda dalam kegiatan Anda. Entah mungkin Anda lagi makan siang, lagi menunggu orang dan sebagainya. Anda mau ada pertemuan, Anda bisa mendengarkan ini yang nggak terlalu lama pesannya saudara, tapi saya berharap memberkati saudara, membangun saudara. Amen. Kali ini saya akan bicara tentang hubungan. Hubungan apa? Toxic, hubungan yang beracun. Saudara, Anda harus tahu bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan tidak dimaksudkan untuk hidup sendirian. No, tidak dimaksudkan untuk menjadi seorang solo sendirian. Tidak. Ya, tetapi kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi manusia hubungan. A relationship being. Bagaimana saudara dan saya harus membangun hubungan. Sendiri itu nggak baik, kata Tuhan. Makanya dalam Kejadian 2:18 dia berkata bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik, saudara. Makanya Tuhan ciptakan penolong yang lain, yang sepadan. Nah, kalau Anda mau mendengar tentang jodoh dari Tuhan, saya sudah pernah sampaikan, saudara, episode yang ada di dalam Today's Message ini mengenai jodoh dari Tuhan. Anda bisa dengar itu ya. Anda bisa akses, Anda bisa lihat dan bisa nonton itu, saudara. Oke? Now, saudara, kekristenan bukan agama. No, it's not a religion. It is a relationship. Ini adalah hubungan. Hubungan dengan Tuhan, Yesus yang ada di atas kayu salib, yang gambarannya adalah salib. Yaitu apa? Hubungan vertikal dengan Tuhan, hubungan horizontal dengan sesama. Makanya ada ayat firman Tuhan di dalam Matius dikatakan, saudara, di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, firman Tuhan berkata dengan jelas begini. Jawab Yesus kepada dia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Itulah, kata Tuhan, hukum yang terutama dan yang pertama. Lalu dia katakan hukum yang kedua yang sama dengan itu apa? Dia bilang kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara, hubungan kita dengan Tuhan akan menentukan hubungan kita dengan sesama. Hubungan dengan Tuhan ini bukan cuma hanya mempengaruhi dengan sesama, hubungan sesama pun akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan loh. Jangan anggap enteng dengan siapa kita bergaul, itu akan menentukan. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Dalam 1 Korintus 15:33. Ayat ini ayat yang terkenal. Jangan kamu sesat, katanya. Pergaulan yang buruk. Nah, pergaulan yang buruk ini seperti apa? Dikatakan merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang buruk, pergaulan yang buruk, adalah merusak kebiasaan yang baik. Kata buruk dalam bahasa aslinya adalah kakos. Kakos itu artinya salah, merugikan, membahayakan, merusak. Nah, hubungan-hubungan yang buruk, yang salah, yang merugikan, yang membahayakan, merusak, itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Nah, ini yang saya sebut adalah pergaulan toksik, hubungan toksik. Salah satu pergaulan yang buruk itu yaitu toksik, beracun, saudara. Nah, tentu saja hubungan yang beracun ini berbahaya. Racun itu walaupun sedikit, tapi dalam waktu lama membahayakan kita, saudara. Hati-hati dengan hubungan beracun, saudara. Ya. Nah, tentu saja yang saya maksud beracun di sini tidak maksudnya fisik semata-mata, saudara. Karena kalau fisik adalah racun beneran nih. Tapi ini hubungan. Ini bicara apa? Yang akan memeracuni pikiran saudara, hati kita, nilai-nilai, iman kita, kebiasaan kita, itu akan terpengaruh. Makanya jangan heran, kultur budaya sekarang yang semuanya serba mau jalan sendiri, mau hidup sendiri, pria dengan pria, wanita dengan wanita, hubungan yang sejenis, tidak menghormati orang lain dan sebagainya. Itu kenapa? Itu adalah karena adanya hubungan yang toksik yang membuat akhirnya menjadi sebuah komunitas dan akhirnya menjadi sebuah pola, nilai, kepercayaan dan menjadi budaya. Makanya sebagai orang Kristen kita harus waspada. Hati-hati. Memang Tuhan mengutus kita seperti domba di tengah serigala. Memang kita diutus oleh Tuhan untuk pergi menjadikan sekalian bangsa murid. Itu adalah amanat agung. Artinya apa? Artinya setiap orang Kristen memang perlu berinteraksi dengan segala manusia siapapun dia. Harus bisa berinteraksi. Tapi tujuannya adalah untuk memenangkan mereka. Untuk bisa datang pada Tuhan. Bukan cuma sekedar bergaul. Beda, saudara. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 20, dia bilang apa? Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya apa? Aku memenangkan orang-orang Yahudi.
Dan juga di antara orang yang hukum di bawah hukum Taurat, aku juga menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun dia bilang aku ini tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tapi dia seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Apakah ini berarti dia seperti bunglon gitu? Enggak, saudara. Karena ada kalimat yang berikutnya yang menarik. Dia bilang, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi saudara, dia menjadi orang Yahudi seperti orang Yahudi, orang yang di bawah hukum Taurat seperti hukum Taurat, bukan untuk menunjukkan dia menjadi orang bunglon di mana-mana dia bisa menyesuaikan diri gitu, bukan. Tapi ada satu tujuan, supaya dia bisa masuk, dia bisa komunikasi, lalu merebut mereka untuk bisa dimenangkan. Beda halnya saudara, kalau saudara waktu membangun hubungan, terus-menerus udah tahu salah, kita terus bergaul, kita membangun hubungan, ini yang jadi toksik dan ini bisa merusak kebiasaan kita. Jadi saudara, hubungan atau pergaulan itu, kalau kita mau membangun hubungan atau mau bergaul, harus selektif. Nggak semua orang, ya, di mana kita naif, siapa aja termasuk yang toksik juga kita bangun hubungan. Jangan saudara. Karenanya saudara ada orang yang berkata ya, tunjukkan kepada saya 5 orang sahabatmu yang terdekat. Saya bisa kasih tahu masa depanmu seperti apa. Kenapa? Karena teman-teman kita akan menentukan masa depan kita. Contoh beberapa hubungan toksik. Saya akan coba memberikan beberapa contoh. Bayangkan kalau Anda membangun hubungan dengan seseorang yang orang ini selalu menuntut perhatian untuk dirinya sendiri. Semua fokusnya ke dia. Sedikit aja kita menyinggung, wah dia marah. Saudara, semua kita harus berupaya menyenangkan dia. Memberi perhatian pada dia. Itu toksik menurut saya. Jadi dia seperti vacuum cleaner gitu loh. Dia nyedot, membuat kita capek dengan orang ini. Atau orang ini banyak ngeluh. Protes. Anda pernah tahu ketika Anda bergaul sama orang, nggak jauh ngomongannya. Mengeluh, protes, mengeluh. Gitu terus. Nah, kalau Anda bergaul dengan orang kayak gini, saya nggak heran. Nggak lama lagi Anda akan ikut-ikutan. Protes, ngeluh. Makanya benar kata ayat Alkitab, jangan kamu berdiri di jalan orang berdosa. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 3 Anda baca. Saudara, manusia dikatakan bahwa jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan duduk di antara pencemooh. Jangan mengikuti nasihat orang fasik. Itu maksudnya apa? Maksudnya supaya saudara dan saya harus hati-hati dengan pergaulan. Gitu. Bisa ada orang-orang toksik soalnya. Nah, apalagi kalau Anda bergaul, contohnya lagi. Orangnya suka gosip. Jelekin orang, gosip. Nah, Anda bergaul ada di situ. Itu akan mengganggu pikiran, hati. Meracuni loh saudara. Nilai-nilai. Jangan heran nanti omongan Anda juga nggak jauh dari situ. Sering nuduh, sering menghakimi. Bentar-bentar nuduh orang, bentar-bentar menghakimi orang. Kalau Anda ada di tengah-tengah pergaulan gitu, toksik itu. Itu lama-lama kita menjadi orang Kristen yang gampang menghakimi. Saudara seiman, teman kita, pendeta, gereja, dan sebagainya. Atau kita membangun hubungan dengan orang yang mana akhirnya kita sangat bergantung sama hubungan itu. Atau bergantung sama komunitas itu. Kayaknya kalau nggak ada dia, nggak ada komunitas itu, saya nggak bisa hidup deh. Itu toksik menurut saya. Lama-lama saudara akan terhisap dengan komunitas itu. Nggak bisa keluar. Itu bahaya saudara. Itu sangat bahaya. Jadi karenanya saudara kita harus pilih-pilih orang ya. Yang mana kita mau bergaul. Amin. Nah, hubungan toksik bisa berbahaya bagi saudara dan saya karena beberapa sebab. Saya akan tunjukkan sama saudara. Yang pasti jiwa saudara, mental saudara akan tercemar dan lelah. Capek saudara bergaul sama orang ini. Mau maju susah apalagi dalam Tuhan. Coba lihat Lot, kalau Anda baca di Alkitab dalam 2 Petrus 2 ayat 7. Saya nggak akan perlu bacakan, Anda bisa lihat. Bagaimana Lot itu tertekan hidupnya di tengah orang-orang yang beracun sebenarnya. Ya orang-orang yang hidupnya nggak benar. Di mana hubungan sejenis ada di situ. Tekanan hidup itu membuat dia mental nggak enak. Nah hubungan dengan orang-orang kayak gini, di dalam komunitas toksik, itu membuat kita juga tercemar, lelah gitu. Yang pasti yang kedua, saya percaya saudara kalau kita terus-menerus membangun hubungan dengan orang-orang kayak gini, berpotensi membuat saudara dan saya menjauh dari Tuhan. Kalau kita bergaul sama orang-orang toksik nih, gak lama lagi kita jarang ke gereja. Gak lama lagi kita jarang berdoa. Gak baca Alkitab. Menjauh dari Tuhan. Lama-lama gak percaya Tuhan. Hal yang berikutnya saya melihat pikiran kita menjadi serupa dengan mereka. Bukan cuma pikiran, omongan kita juga sama kayak dia. Reaksi kita juga sama dia. Kenapa? Toksik. Racun saudara. Dan jangan heran, karena kita seperti itu, kita akan ngikutin apa yang mereka percaya. Nilai-nilai mereka,
sistem kepercayaan mereka, sikap mereka, perilaku mereka, kita akan ikuti. Benar Paulus bilang, pergaulan yang buruk, yang membahayakan itu, merusak kebiasaan yang baik. Be careful, hati-hati ya dengan hubungan toksik. Nah, pertanyaan saya gini, Yesus bagaimana? Yesus pun selektif. Dia nggak sembarangan, saudara, dengan orang-orang dia memberi hidupnya. Dia tidak mempercayakan dirinya kepada semua orang. Khususnya pada orang-orang toksik. Siapa orang toksik pada masa itu? Ahli Taurat. Ya saudara, orang-orang Farisi, dia nggak memberi hidupnya. Di mana ayatnya? Yohanes 2:24 kalau Anda baca. Tetapi ayat itu bilang, Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka-mereka ini. Artinya apa? Dia tidak beri dirinya. Dia tidak membuka dirinya. Close. Tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dia tahu ini toksik. Pertanyaan saya, kalau Anda sudah tahu nih hubungan ini toksik, masih terus memberi diri kita, masih terus membuka diri kita, atau kita menarik diri? Atau kita belajar dari Yesus? No, stop. Orang Kristen harus berani untuk tidak memberikan dirinya, bahkan meninggalkan hubungan toksik ini. Bisa katakan amin. Makanya Rasul Paulus menulis nih dalam 1 Korintus 5 ayat 11, dia berkata, jangan bergaul dengan orang yang walaupun menganggap dirinya sebagai saudara seiman, tapi dia cabul, kikir, penyembah berhala, pemabuk, penipu katanya. Dengan orang yang kayak begini, jangan sekali-kali kamu makan sama-sama dia. Bayangkan saudara, mau makan barengan aja dibilang jangan. Kenapa? Toksik itu saudara. Makanya kenapa dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 panjang ayatnya, saya hanya mau meringkas ayat ini, bahwa di sana dikatakan bahwa di akhir akan datang masa sukar. Yaitu apa? Orang-orang yang mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, fitnah lah, terus kemudian berontak sama orang tua, nggak tahu terima kasih saudara, nggak peduli sama agama, menjelekkan orang lain, garang, tidak mengembangkan diri, dan sebagainya. Anda baca. Mereka beribadah, mereka tapi tidak menolak kuasa ibadah itu sendiri, kekuatan ibadah. Lalu Paulus berkata di ayat kelima, jauhi mereka. Kita harus berani untuk menjauhi orang-orang ini. Kalau Anda mau lepas dari racun. Jadi kesimpulannya, saya mau katakan seperti Petrus katakan, pisahkan dirimu, selamatkan dirimu dari orang yang beracun. Kisah 2 ayat 40. Dengan banyak perkataan lain lagi Petrus bilang begini, saudara, beri dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ya, saya percaya saudara, Anda jangan biarkan diri Anda terjebak dalam hubungan toksik. Merdeka dari yang beracun supaya Anda bisa terus berjalan sama Tuhan. God bless you. Sampai jumpa di acara kita Today's Message selanjutnya. Amin.